Saya bertanya bukan untuk menentang, Bu. Namun saya bertanya ingin lebih menambah ilmu pengetahuan. Baik, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa seorang istri harus lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya sendiri? Padahal kan orang tua kita yang mengurus kita sejak masih kecil, tetapi setelah menikah kami para perempuan malah diwajibkan mengutamakan suami. Ini kayaknya sedang ya bukan menentang, dia memang ingin tahu ya. Pertama, ketika kamu masih belum menikah, hak nafkah adalah diwajibkan dan dibebankan kepada ayah dan ibumu. Tetapi setelah kamu menikah, maka hak nafkah itu telah berpindah kepada suamimu, bukan ayah dan ibumu lagi. Ingat itu, terutama para suami ini, ingat itu. Kamu yang menafkahi istri kamu, bukan istri kamu yang nafkahi kamu, bukan mertua yang nafkahi kamu. Enak banget mentang-mentang istri orang kaya, mertua orang kaya, numpang tinggal di rumahnya. Santai begitu. Kamu laki-laki, ya, hak kewajiban kamu memberi nafkah kepada istri kamu. Itu pertama alasannya, karena hak nafkah dari orang tua berpindah kepada suami. Dan yang kedua, di antara hikmahnya adalah kamu setelah suamimu mengucapkan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha, disitulah letak serah terima antara orang tua dengan suami kamu. Orang tua kamu sendiri yang menyerahkan kamu kepada dia, sehingga hak paten sekarang ada di tangan suamimu, karena orang tuamu sendiri yang menyerahkan kamu kepadanya, kepada suami kamu. Ankahtuka wa zawwajtuka ibnati fulanah, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan putriku, kata dia, yang bernama fulanah. Siapa yang bilang itu? Walinya sendiri kan, abahnya sendiri kan. Dia yang menyerahkan sepenuhnya. Jadi hak suami itu pada hakikatnya hak abah juga. Ingat, hak suami pada hakikatnya adalah hak abah juga. Kenapa? Karena abahmu yang mempercayakannya kepada suami kamu. Jadi kamu bakti kepada suami kamu, pada hakikatnya kamu menjalankan baktimu kepada ayahmu yang menyerahkan kamu kepada suamimu. Jangan salah. Enggak, Beb, saya dulu dinikahkan sama Pak Naib, bukan abah saya. Ya Pak Naib juga enggak berani nikahkan kalau enggak ada perwakilan dari ayah kamu. Kan begitu. Paham? Nah inilah kenapa sebab suamimu diutamakan. Namun walaupun demikian bukan berarti kamu diajak untuk durhaka kepada orang tuamu, bukan. Tetap kamu bakti kepada kedua orang tuamu, dan kamu juga wajib untuk memenuhi hak kamu kepada suamimu. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada manusia, kepada makhluk yang sama, andai kata itu boleh, tentu yang aku suruh adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Dari saking besarnya hak-hak suami terhadap istrinya yang harus dijalankan oleh si istri. Paham? Jadi pada hakikatnya ketika kamu sudah menikah, orang tuamu lah yang menyerahkan kamu kepada suami kamu. Dan kamu wahai para suami, amanat yang diserahkan oleh orang tua istrimu kepada kamu, jalankan dengan baik, jalankan dengan benar. Jangan sampai menjadi suami yang zalim, jangan sampai menjadi suami yang diskriminasi, tidak adil. Iya. Yang apa namanya? Hari-hari memarahi, memaki, kemudian memukul, main tangan, KDRT dan lain sebagainya. Na'udzubillah, taubat kamu. Karena istrimu adalah amanat. Istrimu adalah amanat. Jadi begitu. Jadi orang tua kamu yang menyerahkan kamu kepada suami kamu, sehingga hak orang tua kamu berpindah kepada suami kamu. Hak untuk ditaati, hak untuk menafkahi, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sebahagian saja. Masih banyak hikmah-hikmah lain
yang disebutkan oleh para ulama, yang mungkin kita tidak bisa menyebutkannya secara mendetail, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjawab pertanyaannya. Amin Allahumma amin.